Hello Technolovers! Publik tanah air sementara dikejutkan dengan banyaknya anggota polisi yang terlibat dalam kasus kematian Brigadir J. Kapolri Listio Sigit terus mengungkap anggota kepolisian yang terseret. Dari 11 orang menjadi 25 dan saat ini 31 orang personil polisi dinyatakan melanggar kode etik Polri. Menariknya, bahkan perwira tinggi kepolisian terlibat dalam tewasnya Brigadir J. Dan baru-baru ini nama salah satu perwira tinggi Polri yakni Fadil Imran diduga menerima suap dari Verdi Sambo terkait kasus tersebut lantaran halaman di Wikipedia miliknya diedit oleh orang tak dikenali. Penasaran gak sih adu kekayaan antara kedua perwira tinggi kepolisian ini? Yuk langsung saja simak video kekayaan Listio Sigit versus Fadil Imran berikut ini. Mari kita mulai dari Listio Sigit Prabowo terlebih dahulu. Jenderal Polisi kelahiran 5 Mei 1969 ini merupakan seorang perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2021 lalu, menggantikan posisi Jenderal Idam Aziz. Selain itu, ia juga merupakan Kapolri non-Muslim kedua setelah Widodo Budi Darmo yang menjabat pada tahun 1974 hingga 1978. Listio Sigit tercatat pernah beberapa kali mengisi posisi di daerah Jawa Tengah. Di antaranya pernah menjadi Kapolres Pati, Wakapolrestabes Semarang, dan Kapolresta Solo. Selanjutnya pada tahun 2012, Listio Sigit kemudian dipindah tugaskan ke Jakarta untuk mengisi posisi sebagai Kasubdit 2 Dittibidum Bareskrim Polri, lalu memegang jabatan sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara pada Mei 2013. Selain itu, Listio Sigit juga pernah mengisi sejumlah posisi penting lainnya. Listio Sigit pernah jadi ajudan Joko Widodo, Presiden RI 2019 hingga 2024. Pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Kepolisian Daerah Banten, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Juga pada 27 Januari 2021, ia baru dilantik oleh Presiden Jokowi untuk mengemban amanah menjadi Kapolri. Sejumlah kasus besar yang pernah ditangani oleh Listio Sigit sebagai Kabar Reskrim Polri adalah kasus suap surat jalan Joko Chandra, Maria Lumowa, dan buron penyiram air keras pada Novel Baswedan. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN yang diunggah di situs lhkpn.kpk.go.id, tercatat kalau Listio Sigit memiliki jumlah kekayaan sebesar Rp8.314.735.000. Diketahui LHKPN itu dilaporkan Listio Sigit pada 11 Desember 2020 ketika ia masih menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Menurut LHKPN, Sigit memiliki 3 tanah dan bangunan yang berada di Semarang, Tangerang, dan Jakarta Timur dengan nilai total Rp6,15 miliar. Mantan penasehat Presiden Joko Widodo itu disebut-sebut hanya memiliki 1 mobil Toyota Fortuner 2018 dengan harga Rp320 juta. Aset lain Sigit selain tanah dan kendaraan terdiri dari uang tunai Rp869.735.000 dan Rp975 juta di properti pribadi lainnya. Selanjutnya kita beralih ke Fadil Imran. Inspektur Jenderal Polisi ini bernama lengkap Muhammad Fadil Imran yang merupakan perwira tinggi Polri, kemudian menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya sejak 16 November 2020 lalu sampai sekarang. Fadil Imran lulus dari Akademi Kepolisian atau Akpol pada tahun 1991 dan memiliki pengalaman investigasi. Memulai karir di Korps Bayangkara sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polda Metro Jaya, sebelum menjadi Kapolres KP3 Tanjung Priuk pada tahun 2008. Pada tahun 2009, Fadil menjabat sebagai Wakil Kepala Reserse Kriminal Polda Metro Jaya. Ia kemudian memasuki gedung Bareskrim Mabes Polri dan menjabat Direktur Divisi 4 di Tipdum Bareskrim Polri. Lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada 14 Agustus 1968. Nama pria itu santer beredar pada 2013 saat menjabat Kapolda Metro Jaya. Saat itu, Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat
sedang melakukan persidangan terhadap Hercules dan 49 anak buahnya sehubungan dengan tuduhan pemerasan, penghasutan, pemberontakan, perusakan, dan kepemilikan senjata api. Kasus ini dibawa ke pengadilan dan Hercules dijatuhi hukuman 4 bulan penjara. Fadil juga pernah membentuk tim preman untuk memburu tawuran di kawasan Jakarta Barat. Awaknya terdiri dari 20 hingga 30 orang dan dipersenjatai dengan SS-1 laras panjang dan revolver hingga tipi mini Ruger. Sasaran keamanan tentu saja adalah pelaku kejahatan, termasuk tawuran dan kasus pemerasan oleh preman yang sering membuat warga terganggu. Selanjutnya beberapa deretan kasus lain yang pernah ditangani Fadil Imran. Di antaranya penangkapan amputasi Rian Jombang 2008, penangkapan amputasi Baikuni alias Babe 2010, kasus pembajakan Reborn Warkop DKI 2016, 325 tersangka dan 85 kebakaran hutan yang melibatkan perusahaan di satu area, 7.264 hektar pembongkaran sindikat Sarasen 2017, penangkapan pasukan cyber muslim 2018, respon COVID-19 Jawa Timur. Setahun kemudian, Fadil dimutasi dan bekerja hingga 2020 sebagai staf ahli sosial budaya atau Sahli Sosbud, Kombes Polri Idam Aziz. Selanjutnya, pada tahun yang sama, Fadil diangkat menjadi Kapolda Jatim berdasarkan telegram Kapolri dengan nomor ST-1377-CAP-2020. Inspektur Jenderal Muhammad Fadil Imran resmi menjadi Kapolda Metro Jaya, menggantikan Inspektur Jenderal Nana Sujana yang dipecat karena tidak menjalankan perintah pelaksanaan protokol kesehatan. Nana kemudian mengambil posisi baru sebagai Kol Sari Kapolri. Keputusan ini tertuang dalam telegram nomor ST-32-11-CAP-2020 tanggal 16 November 2020 dan ditandatangani oleh Irjen Pol Sutrisno Yudi Hermawan, Wakil Komisaris Besar Polri. Berdasarkan data dari website lhkpn.kpk.go.id, total aset Irjen Pol Fadil Imran berjumlah Rp4.250.777.533. Fadil tercatat memiliki 2 lahan yang membentang di Lampung dan Bekasi dengan total nilai Rp2.456.000.000. Fadil juga memiliki alat dan mesin angkut berupa 1 unit Toyota Kijang Innova senilai Rp300 juta. Fadil juga memiliki kas dan setara kas sebesar Rp1.494.777.533. Dia terdaftar tidak memiliki aset, sekuritas, atau kewajiban lain seperti diketahui. Fadil resmi menjabat Kapolda Metro Jaya pada 16 November 2020. Sebelum menjadi Kapolda Metro Jaya, beliau menjabat sebagai Kapolda Jatim. Sangat disayangkan jika isu yang beredar terkait dugaan suap ternyata benar. Padahal Fadil Imran memiliki jumlah kekayaan yang lumayan besar ya, Teknolovers. Nah, itulah tadi profil dan jumlah kekayaan kedua perwira tinggi Polri yang dilaporkan ke KPK pada tahun 2020. Kalian bisa lihat perbedaannya, bukan? By the way, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share jika informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa!